إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib ingatkan kepada adik-adik sekalian yang di belakang untuk tidak melakukan obrolan, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib agar Jumat kalian tidak sia-sia. Sekali lagi, adik-adik sekalian yang berada di belakang untuk menyimak apa yang disampaikan oleh khatib agar Jumat kalian, kedatangan kalian untuk salat Jumat tidak sia-sia. Karena hukumnya haram berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Haram kalau dikerjakan, mendapatkan dosa. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah Ramadan berlalu, banyak sekali pelajaran dan pesan yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka setelah Ramadan berlalu, hendaknya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita terbiasa melaksanakannya. Terhadap larangan-larangannya senantiasa kita menjauhinya. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari puasa Ramadan,
yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang telah berlalu. La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kita, dan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan melatih kita untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, melatih kita untuk terbiasa melaksanakan perintahnya, terbiasa menjauhi larangannya. Di bulan Ramadan juga kita dilatih untuk mengisi hari-hari kita siang dan malam dengan beribadah kepadanya. Di siangnya dengan berpuasa, di malamnya dengan qiyamul lail atau qiyam Ramadan atau salat tarawih, di siang dan malamnya dengan membaca Al-Quran, demikian pula mengisi hari-hari kita dengan bersedekah juga. Maka maksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan demikian adalah agar pada bulan-bulan yang lain pun sama hendaknya kita isi hari-hari kita, waktu-waktu kita, siang dan malam kita dengan beribadah, sebagaimana kita isi di bulan Ramadan dengan beribadah. Dan bahwa sebenarnya kita mampu mengisi siangnya dengan berpuasa, kita mampu melakukan puasa sunnah, kita mampu melakukan qiyamul lail di malam harinya, kita mampu rutin membaca Al-Quran, ya, dan mengkhatamkan Al-Quran. Buktinya di bulan Ramadan kita mampu. Buktinya di bulan Ramadan kita mampu berpuasa selama 30 hari. Buktinya kita mampu di setiap malamnya melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail, dan kita pun bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Maka hendaknya ketika kita kurang semangat pada bulan-bulan yang lain untuk beribadah, tengok bulan Ramadan, bahwa sebenarnya kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di bulan yang lain agak berat melaksanakan puasa sunnah, ada misalnya puasa di bulan Syawal ini, puasa 6 hari di bulan Syawal, atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan puasa Arafah, atau puasa Asyura, ya, pada 10 dan Taswa 9 dan 10-nya, atau ada puasa dalam sebulan, setiap bulannya ada 3 hari di setiap bulan, Ayyamul Bid. Kalau kita terasa berat melakukannya, tengok bulan Ramadan, bahwa sebenarnya kita bisa. Di bulan Ramadan kita bahkan setiap hari, ya, selama sebulan penuh. Maka kenapa yang cuma 6 hari di bulan Syawal? Kenapa yang cuma 3 hari dalam setiap bulan misalnya? Atau kenapa yang cuma tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah? Atau misalnya puasa 9 dan 10 Muharram? Ya, kita tidak bisa. Sebenarnya kita bisa. Ya. Dan coba tengok keutamaan puasa tersebut. Ya. Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal, kita tengok keutamaannya. Ya, yang dianggap seperti puasa setahun setelah di bulan Ramadan kita berpuasa. Demikian pula tengok keutamaan puasa 9 Dzulhijjah, ya, atau puasa Arafah, menghapuskan dosa 2 tahun. Juga tengok keutamaan puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan ditambah tanggal 9-nya, menghapuskan dosa setahun. Maka dengan melihat, ya, keutamaan amalan tersebut, menengok bulan Ramadan kemarin, ya, sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, sebenarnya kita bisa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah pada bulan Ramadan adalah agar kita terbiasa mengisi waktu-waktu kita, hidup kita di dunia dengan beribadah. Karena inilah tugas manusia selama hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tugas ini sebelumnya Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Siap enggak mereka memikul amanah ini? Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, beban beribadah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung, ya. Fa abaina an yahmilnaha, mereka
semua nggak siap memikulnya, khawatir. Ya, di tengah perjalanan kehidupan mereka tidak sanggup memikulnya. Wa hamalahal insan, tetapi yang menyatakan siap memikulnya adalah manusia. Wa kana al-insanu dhaluman jahula, akan tapi manusia sangat zalim, lagi sangat jahil. Sehingga kita dapati banyak manusia yang tidak memikul amanah ini. Mereka tinggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah mengetahui bahwa dalam kehidupan dunia ada sebab, ada musabab. Seseorang kalau ingin menjadi orang yang kaya misalnya, berharta, maka dia harus berusaha menjalankan sebabnya dengan bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, baik itu dengan berdagangkah, berbisniskah, beternakkah, menjadi karyawankah, atau pekerjaan lainnya. Demikian pula ketika seorang ingin jadi orang yang pintar, dia pun harus menjalankan sebabnya dengan belajar. Maka demikian pula untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala pun dia harus jalankan sebabnya, dan sebabnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang ingin masuk ke dalam surga tetapi dia tidak mau beribadah, maka seakan-akan seperti orang yang ingin jadi orang yang kaya cuma tidak mau bekerja, atau seperti orang yang ingin jadi orang yang pintar cuma tidak mau belajar. Ya, karena segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala adakan sebab dan musababnya. Masuk ke dalam surga, ya, sebabnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan kemarin kita dilatih, kita dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah. Kalau kita lemah, kalau kita lemes, kalau kita malas, maka tengok bulan Ramadan. Sebenarnya kita mampu qiyamul lail. Sebenarnya kita mampu berpuasa sunnah. Sebenarnya kita mampu merutinkan membaca Al-Quran sebagaimana pada bulan Ramadan. Maka jadikan Ramadan kemarin sebagai cermin, juga sebagai pengawal, ya, pengawal dalam mengisi lembaran kehidupan kita. Ya, jadikan Ramadan sebagai yakni aktivitas dan kegiatan pertama, ya, ibadah sebagai kegiatan dan aktivitas pertama sebelum kita melakukan perkara-perkara yang lain sebagaimana pada bulan Ramadan. Ya. Nah, oleh karena itu, yakni Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam amalan, ya, di bulan Ramadan adalah untuk ini, agar kita terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa ibadah ini adalah tugas sepanjang hayat, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, bukan hanya di bulan Ramadan kita beribadah, setelah Ramadan berlalu kita meninggalkan ibadah, tidak. Bahkan ibadah tetap terus kita lakukan sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin, sampai datang yang namanya kematian. Ya. Jangan sampai kita menjadi, ulama menyebutnya Ramadaniyun, yang hanya beribadah pada bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu ditinggalkan. Yang hanya giat semangat beribadah pada bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu dia malas beribadah. Di bulan Ramadan dia rajin ke masjid, setelah Ramadan dia tidak lagi ke masjid. Di bulan Ramadan dia rutin baca Al-Quran, setelah Ramadan berlalu dia taruh Al-Quran di lemarinya, di lacinya, tidak dibaca. Di bulan Ramadan dia rajin sholat malam, sholat tarawih, setelah Ramadan berlalu dia tinggalkan, ya, sholat malam. Di bulan Ramadan wanita-wanita menutup aurat, memakai jilbab, setelah Ramadan berlalu memamerkan aurat, ya. Ulama menyebutnya bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum yang hanya ingat sama Allah hanya pada bulan Ramadan. Dan ini pertanda amal kita tidak atau kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda ketika amal seseorang diterima adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik, bantuan, pertolongan untuk beramal saleh pada bulan-bulan berikutnya. Ya, dia pun setelah Ramadan berlalu ada asar, ada bekas, ada pengaruhnya, sehingga dia rajin ke masjid kalau sebelumnya jarang ke masjid. Sehingga dia rutin baca Al-Quran kalau sebelumnya agak jarang baca Al-Quran.
sehingga sebelum dia pun rajin menambahkan dengan amalan sunnah misalnya, ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan puasa sunnah. Sebelumnya dia agak malas. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya. Tapi ketika seseorang tidak atau kurang diterima amalnya, kurang mendapatkan taufik, ya, keadaannya seperti sebelum Ramadan, malas lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seperti mereka yang seperti ini, yang tidak ada pengaruh, ya, dari bulan Ramadan, tidak ada hasil, ya, dengan mewujudkan ketakwaan, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadil amin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalau di bulan Ramadan kemarin misalnya kita kurang memaksimalkan, ya, banyak waktu-waktu kita lewatkan begitu saja, tidak kita isi dengan banyak ketaatan, amal kita kurang, maka masih ada kesempatan. Selama kita masih hidup di dunia, ya, masih ada kesempatan buat kita untuk menambah amalan, ya. Dan di samping Ramadan ada waktu-waktu yang utama juga, seperti nanti di bulan Dzulhijjah, yang mana beribadah pada bulan Dzulhijjah, terutama 10 pertama bulan Dzulhijjah, ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada beramal pada bulan-bulan yang lain, ya, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Maka ketika kita memasuki waktu tersebut jangan sia-siakan, ya. Demikian pula ketika mungkin di bulan Ramadan kita kurang memaksimalkan, di bulan Syawal ada kesempatan juga. Ada kesempatan kita untuk meningkatkan dan menambah amalan kita. Di antaranya adalah dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita masih berada di bulan Syawal. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti puasa setahun. Hanya berpuasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti setiap harinya dia berpuasa. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hamba-hambanya. Dengan mereka mengerjakan amalan sedikit, seakan-akan mereka melakukan banyak amalan. Maka, ya, manfaatkanlah kesempatan ini, mumpung kita masih berada di dalamnya, ya. Dan pelaksanaannya pun dipermudah. Kita bisa secara berurutan, bisa juga selang-seling, ya. Kita bisa melakukannya seperti itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, berpuasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa setahun? Yang demikian adalah karena satu kebaikan atau satu amal soleh, karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, satu amal soleh, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Ya, oleh karena itu 30 hari di bulan Ramadan dikali 10 menjadi 300. Sedangkan 6 hari di bulan Syawal dikali 10 menjadi 60. Sehingga 300 ditambah 60 menjadi 360. Seakan-akan seperti setahun. Ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Demikian pula tengok bulan Ramadan, bahwa sebenarnya kita mampu berpuasa. Buktinya bulan Ramadan yang selama sebulan penuh kita bisa, kenapa yang cuma 6 hari kita nggak bisa? Demikian pula coba lihat keutamaannya, dianggap seperti puasa setahun.
Apalagi puasa juga merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba, akan memberikan syafaat kepadanya nanti pada hari kiamat. Nah inilah yakni bahwa kesempatan beramal soleh masih ada di hadapan kita selama kita masih hidup di dunia. Maka jangan sampai kita sia-siakan, kita lewatkan hari-hari kita dengan kesia-siaan, tidak kita isi dengan amal soleh. Amal soleh banyak sekali di hadapan kita. Ada amalan yang terkait dengan lisan seperti zikir dan membaca Al-Quran. Ada amalan yang terkait dengan anggota badan seperti sholat, seperti yang kaitannya dengan orang lain, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua. Ada juga yang amal yang terkait yakni hati, seperti memiliki niat yang ikhlas, ya, menginginkan kebaikan diperoleh oleh orang lain. Maka isi hari-hari kita dengan amal soleh agar kita memiliki bekal yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa saja yang telah memiliki bekal yang banyak, maka ketika akan meninggal dunia dia akan nyaman, dia akan tenang, karena telah menyiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang yang banyak. Sehingga ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan nyaman, dia akan tenang. Beda kalau kita amalnya sedikit, sedangkan perjalanan panjang, bekalnya sedikit, sedangkan perjalanan yang panjang, yang ada kita harus siap menyesal, yang ada kita was-was, kira-kira nanti saya di perjalanan gimana, bisa nggak saya melanjutkan perjalanan, kira-kira saya akan nyaman atau tidak, saya akan sengsara atau bahagia. Maka mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia, mintalah pertolongan kepada Allah agar dimudahkan beramal soleh. Tengok bulan Ramadan, sebenarnya kita mampu mengisi hari-hari kita dengan beramal soleh. Demikian pula lihat keutamaan amal tersebut. Juga lihat untuk mengejar dunia kita mampu, ya, menghabiskan waktu-waktu kita bekerja untuk memperoleh dunia. Kenapa? Untuk memperoleh akhirat yang cuma sebentar kita tidak bisa. Maka dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi hari-hari kita di dunia dengan beramal soleh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiknya, kemudahannya, pertolongannya, agar Dia memudahkan kita mengisi waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan beramal soleh, memberikan kita istiqomah di atasnya dan tidak mewafatkan kita kecuali di atas agamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.